Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Titi Sujianto dari Laboratorium Ergonomika Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Nah, di seri video kali ini kita akan bahas terkait dengan occupational heat stress atau heat stress yang muncul akibat pekerjaan ataupun aktivitas lain yang dilakukan di lingkungan yang panas. Nah, dalam bahasan topik kali ini, saya akan mencoba membagi menjadi beberapa bagian atau subtopik. Yang pertama adalah apa itu heat stress dan heat strain, dan bagaimana hubungannya dengan munculnya terjadinya heat related illness. Terus yang kedua adalah bagaimana kita melakukan monitoring atau pengukuran terkait dengan heat stress yang ada di lingkungan, dan heat strain yang akan muncul akibat adanya heat stress. Dan terakhir adalah bagaimana cara kita melakukan pengendalian terkait dengan lingkungan panas, sehingga heat stress itu dapat diminimalisir dan heat strain itu tidak sampai dalam kondisi yang membahayakan. Oke, bekerja di kondisi yang panas. Aktivitas ini banyak terjadi di sekitar kita, terutama di Indonesia yang beriklim tropis, di mana kita mengalami musim panas sepanjang tahunnya, sehingga paparan temperatur panas itu menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan daerah yang beriklim subtropis ataupun yang beriklim dingin. Nah, seperti apa aktivitas kerja di lingkungan panas? Ini contohnya adalah aktivitas kerja yang dilakukan oleh pekerja di proyek konstruksi seperti di gambar ini, di mana paparan panas ini bisa berasal dari teriknya matahari atau radiasi panas dari matahari. Nah, ini tentunya akan menimbulkan heat stress bagi pekerja di konstruksi. Atau contoh lainnya adalah pekerja atau aktivitas pengembaraan di lepas pantai, yang mana sebenarnya kondisinya bersama seperti pekerja di konstruksi ini, di mana aktivitasnya berada di bawah terik matahari, plus ada tambahan terkait dengan kelembaban udara yang cukup tinggi dibandingkan mungkin di lingkungan yang digambar sebelumnya. Kenapa kok bisa lebih tinggi? Karena aktivitasnya dilakukan di laut lepas. Jadi dimungkinkan bahwa air laut ini menguap, dan uap airnya itu menimbulkan atau meningkatkan tingkat kelembaban yang ada di sekitar lingkungan kerja tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini contohnya adalah aktivitas pekerja atau operator di reaktor nuklir, di mana dalam menjalankan aktivitas kerjanya, misalkan perbaikan atau maintenance di reaktor, nah biasanya mereka dilindungi dengan penggunaan APD, alat pelindung diri. Dimana kalau kita lihat di sini APD yang dikenakan ini sepertinya berbahan ya bukan plastik, tapi terlihat seperti plastik, dan pastinya ini akan menghalangi pelepasan kalor melalui evaporative heat loss. Nah, ini yang tentunya akan menjadi heat stress bagi si pekerja yang mengenakan pakaian seperti ini. Kalau di lingkungan industri, nah ini tentunya akan banyak kita temukan, seperti misalkan pekerja di bagian casting atau pengecoran logam, di mana di sini panas dari pengecoran ini tentunya akan menjadi radiasi heat bagi si pekerjanya. Contoh lainnya misalkan aktivitas pemadam kebakaran, di sini juga dia akan mendapatkan heat stress dari pancaran api yang ada di daerah kebakaran, termasuk juga protective clothing yang mereka kenakan, di mana ini tentunya memberikan heat stress yang mungkin kurang lebih sama seperti yang dikenakan oleh pekerja di reaktor nuklir seperti ini. Aktivitas lain misalkan tentara ya, ketika melakukan perang ya, misalkan dalam kondisi perang di lingkungan, misalkan di sini lingkungan gurun yang panas dan kering, tentunya di sini juga akan menimbulkan heat stress yang cukup beresiko dan bisa menimbulkan terjadinya heat related illness. Nah, timbulnya heat stress dan heat strain yang akan dialami oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan panas ini tentunya sangat beresiko menimbulkan terjadinya heat related illness atau penyakit akibat tekanan panas seperti heat exhaustion ataupun heat stroke. Nah, selain aktivitas kerja di kondisi yang panas, ada aktivitas lain yang sebenarnya sih bukan aktivitas okupasi, tapi di sini juga berisiko atau rawan terjadi heat related illness. Sebagai contoh adalah
aktivitas lari maraton yang dilakukan di lingkungan panas di bawah terik matahari. Nah, kondisi ini tentunya akan bisa menimbulkan terjadinya dehidrasi, dan jika berlebih atau ada banyak cairan yang hilang, maka akan bisa berakibat terjadinya heat exhaustion. Nah, aktivitas lain yang mungkin kita tidak pikirkan juga adalah yang sekarang terjadi, yang banyak terjadi di rumah sakit akibat COVID, di mana banyak tenaga medis yang mereka terpaksa harus mengenakan APD dengan bahan yang seperti ini sangat insulatif dan menahan laju perpindahan kalor melalui evaporative heat loss. Nah, kondisi yang dialami oleh tenaga medis seperti ini itu juga akan berisiko terkait munculnya risiko heat strain ataupun heat related illness-nya. Karena apa? Karena itu tadi, panas dari dalam tubuh itu tidak bisa dikeluarkan ke lingkungan. Meskipun dalam pekerjaannya atau aktivitas kerjanya itu dilakukan di lingkungan yang dingin atau dengan lingkungan yang ber-AC. Nah, dari sinilah kemudian kita tahu bahwa pembahasan terkait dengan heat stress dan heat strain ini menjadi penting, terutama untuk case-nya di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Nah, seperti ilustrasi terkait dengan pekerjaan yang atau aktivitas di lingkungan panas yang saya ungkapkan sebelumnya, di sini sebenarnya ada banyak permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan panas dan efeknya terhadap manusia. Di antaranya adalah terkait dengan heat stress, jadi munculnya heat stress yang akan dialami oleh seseorang, paparan panas gitu ya, di mana heat stress ini akan menimbulkan yang kita sebut dengan heat strain. Nah, heat strain ini ketika dia melewati atau melebihi dari batas amannya, misalkan core temperaturnya itu berada di atas 38 derajat Celcius misalkan. Nah, ini akan menimbulkan apa yang kita sebut dengan heat related illness. Heat related illness yang mungkin terjadi itu diantaranya adalah terkait dengan heat exhaustion ataupun heat stroke atau sengatan panas. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan apa itu heat exhaustion dan heat stroke, kita lihat di sini ada istilah heat stress dan heat strain. Ini dua istilah yang sebenarnya berbeda. Namun seringkali heat stress ini banyak digunakan untuk menjelaskan terkait dengan heat strain. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara heat stress dan heat strain ini? Apakah ini sebenarnya istilah yang sama atau sebenarnya istilah yang berbeda? Nah, kalau misalkan kita cek di kamus ya, ada istilah stress atau kata stress dan kata strain, di mana kata stress ini adalah bentuk dari pressure atau tekanan yang diberikan pada tubuh, dan efek dari pressure tersebut, efek dari tekanan tersebut terhadap tubuh itu yang kemudian kita sebut dengan istilah strain-nya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa antara stress dan strain ini adalah dua istilah yang berbeda. Jadi, apa bedanya antara heat stress dan heat strain? Jadi stress di sini bisa kita definisikan sebagai total heat load atau beban panas yang dirasakan atau dialami oleh seseorang, di mana heat load ini dia berasal dari combined contribution ya, kontribusi atau kombinasi antara metabolic heat production, produksi panas di dalam tubuh ketika melakukan aktivitas fisik, kemudian environmental factor, lingkungan, seperti air temperature, humidity, air movement, dan radiant heat, dan juga insulasi dari pakaian. Nah, ini yang kita sebut dengan heat stress. Nah, bagaimana dengan heat strain? Nah, heat strain di sini adalah respon keseluruhan dari tubuh sebagai hasil dari heat stress yang dia alami, di mana respons ini tujuannya adalah untuk melepaskan panas dari dalam tubuh ke lingkungan atau untuk fungsi termoregulasi atau pengaturan panas di dalam tubuh agar core temperatur itu tetap stabil berada di 37 derajat Celcius.
Nah, ini adalah terkait dengan heat stress dan heat strain. Nah, heat stress yang ada di lingkungan, seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan ada paparan panas yang terik, ya, ini akan menimbulkan yang namanya heat strain. Dimana heat strain ini ditandai dengan kenaikan body temperature, temperatur tubuh yang naik, kemudian terjadinya cardiovascular strain, misalkan heart rate kita juga mengalami kenaikan, menjadi lebih berdebar-debar, produksi panas yang meningkat tentunya, dan produksi keringat ini juga mengalami kenaikan, di mana salah satu fungsinya kan keringat ini adalah bisa dievaporasikan untuk melepas panas dari dalam tubuh. Nah, ketika produksi keringat ini ternyata berlebih, maka akan menyebabkan cairan dari dalam tubuh ini hilang, sehingga nanti muncul yang kita sebut dengan istilah dehidrasi. Nah, kondisi yang seperti ini kemudian membuat tubuh kita menjadi mungkin lebih lemah, kita menjadi agak pusing, agak canggung misalkan ketika berjalan, dan kita merasa mual, merasa tidak enak. Nah, gejala-gejala ini yang kemudian kita sebut dengan gejala yang berkaitan dengan heat exhaustion, ataupun yang paling parah ini adalah heat stroke, di mana heat stroke ini terutama terjadi ketika kondisi lingkungan yang ada itu membuat respon tubuh kita itu tidak bisa berfungsi dengan baik, terutama dalam kaitannya dengan fungsi termoregulasi. Nah, kita akan membahas seperti apa sih penyakit akibat panas atau heat related illness itu. Nah, yang pertama kita bahas adalah heat exhaustion. Heat exhaustion ini adalah merupakan penyakit yang terkait dengan panas yang dia muncul setelah kita terekspos dengan temperatur lingkungan yang tinggi, dan juga ketika kita melakukan aktivitas yang menghasilkan panas metabolisme yang cukup besar. Nah, dalam kondisi ini biasanya kita kehilangan banyak cairan dalam tubuh, termasuk juga tubuh kita mengalami deplesi garam atau mineral dari dalam tubuh yang keluar melalui keringat kita, dan jumlah cairan yang hilang, baik itu melalui perspirasi ataupun keringat, ini melebihi water intake-nya, jadi asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Akibatnya kita mungkin mengalami pusing dan sakit kepala, kemudian keringat yang berlebih, kemudian juga kita merasa sangat lelah dan mungkin merasa lemah, termasuk juga di otot perut kita terasa kram, ada perasaan ingin muntah dan mungkin sampai muntah ya. Nah, ini tanda-tanda bahwa kita mengalami yang namanya heat exhaustion. Walau heat exhaustion ini tidak seserius heat stroke, kondisi ini tentu saja tidak dapat dianggap ringan, karena tanpa penanganan yang tepat, heat exhaustion ini dapat menjadi heat stroke yang dapat merusak otak dan organ vital lainnya, dan bahkan heat stroke ini juga dapat menyebabkan kematian. Makanya di sini dikatakan bahwa heat stroke ini merupakan penyakit yang berkaitan dengan panas yang paling serius dibandingkan dengan penyakit lainnya. Jadi heat stroke ini merupakan kegagalan dari central nerve system kita, terutama dalam kemampuannya untuk meregulasi temperatur yang ada di dalam tubuh. Jadi heat stroke ini menyebabkan terjadinya kegagalan dari proses termoregulasi yang ada di dalam tubuh, sehingga akibatnya salah satunya adalah kemampuan untuk berkeringat ini menjadi menurun atau menjadi hilang. Nah, kemudian akibatnya temperatur tubuh ini mengalami peningkatan yang sangat cepat, bahkan melebihi batas aman ya, misalkan di atas 40 derajat Celcius, dan ini tentunya akan berakibat terhadap ketidaksadaran, hilang kesadaran dari seseorang, dan mungkin bisa berujung ke kematian. Berikut adalah perbedaan antara heat exhaustion dan heat stroke, termasuk juga dalamnya bagaimana sih heat exhaustion ini bisa berubah menjadi heat stroke. Seseorang yang mengalami heat exhaustion itu biasanya ditandai dengan kulit yang terlihat pucat dan kulit juga terasa lebih dingin. Kemudian dia merasa pusing dan sakit kepala,
dan keringat yang dikeluarkan ini menjadi sangat banyak dan terjadi excessive sweating akibat ketidakefektifan dari keringat untuk berevaporasi. Akibatnya kulit ini menjadi lengket-lengket dan basah oleh keringat yang diproduksi. Gejala lain seperti kram perut, mual, muntah, tubuh terasa lemah, pusing, dan linglung juga akan dialami oleh seorang yang mengalami heat exhaustion. Selain itu, ketika seseorang mengalami yang namanya heat exhaustion, biasanya denyut jantung akan berdetak dengan cepat, namun sinyalnya cukup lemah untuk dideteksi. Nah, ini adalah tanda-tanda terjadinya heat exhaustion, dan tentunya temperatur tubuh itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ketika kenaikan temperatur tubuh ini melebihi 40 derajat Celcius, maka di sini sudah muncul gejala-gejala terkait dengan heat stroke. Jadi heat exhaustion ini berubah menjadi heat stroke atau sengatan panas. Nah, yang terjadi berikutnya biasanya heart rate-nya akan berdetak lebih cepat dan sinyalnya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan ketika dia mengalami heat exhaustion. Dan karena ketika dia mengalami heat stroke, ini terjadi kegagalan dari fungsi termoregulasi untuk mengatur temperatur tubuh. Akibatnya keringat ini dia berhenti berproduksi. Nah, di sini kemudian kulit akan terasa lebih panas dan lebih kering. Lebih lanjut lagi, seseorang yang mengalami heat stroke ini bisa kehilangan kesadaran dan jika tidak segera ditangani lebih lanjut, ini bisa berakibat pada terjadinya kematian. Nah, itu pembahasan pertama terkait dengan occupational heat stress. Berikutnya di video selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana sih cara kita melakukan monitoring terkait dengan heat stress yang ada di lingkungan dan bagaimana kita mengukur heat strain yang akan dialami oleh seseorang sebagai respons terhadap heat stress. Itu saja, sampai jumpa di video yang berikutnya.